Ini sudahlah dirantai, diikat, dibelenggu, berjalannya dengan wajah. Apa tidak melelahkan? Lelah. Lelah, pasti lelah. Nah, sudahlah dalam kondisi lelah menuju neraka, sampai di neraka mereka diberdirikan. Apa tidak capek? Apa tidak payah? Karena itulah berdiri di pinggir neraka disebut wukifu alan nar. Mereka berdiri di pinggir neraka untuk menunjukkan betapa sulit dan beratnya berdiri di sana. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ayat yang ke-27. Kita baca ayatnya, surat Al-An'am, ayat 127. Walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalaulah engkau bisa melihat, kalau engkau bisa melihat ketika mereka diberdirikan di pinggir jahanam. Ini orang-orang kafir maksudnya. Kalau mereka diberdirikan di pinggir jahanam, lalu mereka berkata, duhai sekiranya kami dipulangkan lagi ke dunia. Duhai sekiranya kami dikembalikan lagi ke dunia. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan dan pasti kami menjadi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini menjelaskan penyesalan orang-orang kafir ketika sudah sampai di pinggir neraka. Jadi ketika mereka diberdirikan di pinggir neraka, maka mereka berteriak, andai kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah. Itu yang disampaikan orang kafir ketika sudah berdiri di pinggir neraka. Apa yang menarik dari ayat ini? Berdirinya orang kafir di pinggir neraka itu katanya wukifu. Pilihan katanya atau diksinya wukifu. Kata wukifu, yaitu bentuk majhul, ya, bentuk pasif dari kata waqaf. Waqafa. Waqaf itu artinya berdiri, kalau wukifu artinya diberdirikan. Nah, berdiri itu bahasa Arabnya ada qama, ada waqafa. Ya. Jadi berdiri itu bisa qama, bisa waqafa. Nah, pertanyaannya, kenapa berdirinya penduduk neraka di pinggir neraka itu waqafa atau wukifu dalam bentuk majhulnya? Kenapa tidak qama? Ya. Karena ada perbedaan antara qama dan waqafa, walaupun artinya sama-sama berdiri. Qama itu berdiri dalam keadaan tenang, nyaman. Nah, itu namanya qama. Jadi berdiri dalam keadaan tenang itu namanya qama. Coba perhatikan surah Al-Kahfi ayat 14. Warabatna ala qulubihim iz qamu. Dan kami kuatkan jiwa mereka, kami kuatkan hati mereka ketika mereka bangun, ya, dari tidurnya. Jadi ini ceritanya Ashabul Kahfi ini. Jadi setelah mereka tidur selama 300 tahun lebih tidurnya, lalu dibangunkan Allah, mereka berdiri. Bagaimana keadaan berdiri mereka? Iz qamu. Mereka berdiri. Kenapa berdirinya Ashabul Kahfi dari tidurnya disebut qamu? Karena kata Allah, warabatna ala qulubihim, karena kami telah menguatkan hati mereka. Jadi ketika hati sudah kuat, berarti dia sudah tenang. Ketika jiwanya sudah kokoh, berarti hatinya sudah tentram. Nah, berdiri dengan hati tentram itu disebut dengan qama. Jadi kalau qama itu berdiri dengan tenang, dengan jiwa yang tenang, hati yang tentram,
tidak ada lagi rasa takut, itu namanya qama, tenang. Itu kenapa misalnya di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu iza qumtum ilas salah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri menuju salat. Berdiri dalam salat disebut dengan kumtum ilas salah, bukan waqaftum ilas salah. Bukan. Allah tidak mengatakan iza waqaftum ilas salah. Walaupun waqafa tadi juga artinya berdiri. Tapi bukan waqaftum, tapi kumtum. Kenapa? Karena berdiri salat itu adalah berdiri dengan ketenangan. Ya, orang salat itu berdirinya dengan tenang. Itu makanya kata Allah di surat An-Nisa 103 ya. Fa'izat ma'nantum fa'aqimus salah. Bila hatimu sudah tenang, maka dirikanlah salat. Jadi fa'aqimus salah itu dari kata qama tadi, berdiri. Jadi dirikan salat kapan? Fa'izat ma'nantum, bila hatimu sudah tentram. Bila hatimu sudah tenang. Bila hatimu sudah tenang, maka salat. Berarti berdirinya dengan hati yang tenang. Karena berdiri dengan hati yang tenang, maka berdiri salat disebut dengan qiyam. Makanya qad qamatis salah. Mari berdiri salat. Kenapa? Karena tenangkan hati dulu. Makanya bukan qad waqafatis salah, tapi qad qamatis salah. Berdirilah dengan hati yang tenang. Apalagi memang salat itu zikir yang akan menenangkan hati. Ya. Aqimis salata li zikri, aqimis salat. Berdirilah kamu untuk salat, untuk mengingatku. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau hatimu tenang, kalau kamu salat, hatimu tenang. Itu kenapa salat berdirinya disebut dengan aqimu, qama. Karena berdiri dengan tenang. Itu kenapa berfikir itu setelah ya berdiri dengan tenang, setelah berzikir. Coba baca surah Ali Imran 191. Wallazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi ketika mereka sudah berzikir qiyam, qu'ud, ala junub wa yatafakkar. Jadi berzikirnya qiyam, bukan wukuf, tapi qiyam. Kenapa? Dalam suasana tenang. Orang berzikir itu tenang, qiyam. Nah, sementara waqafa itu berdiri dengan sulit, berat. Jadi kalau berdirinya berat, sulit, itu waqaf. Itu kenapa berdiri di padang Arafah di tengah hari panas, tidak tutup kepala, tidak tutup kaki. Itu ritualnya disebut dengan wukuf. Karena wukuf itu sebenarnya berdiri. Itu makanya jamaah haji kalau pergi wukuf itu sebenarnya berdiri. Bukan duduk santai dalam tenda yang pakai AC, banyak minuman. Tak begitu wukuf itu. Wukuf itu berdiri dalam keadaan berat karena kita sedang merasakan mahsyar yang di sana kita berdiri 50.000 tahun. Yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata. Itu kenapa zaman dahulu orang kalau pulang haji, ya selesai wukuf itu berubah cara hidupnya, berubah perilakunya, karena mereka sudah pulang daripada wukuf. Wukuf itu berdiri sulit, berat, seperti berdirinya kita di padang mahsyar. Nah, itulah kenapa ritual haji disebut wukuf, karena berdirinya di tengah hari. Makanya wukuf dimulai di tengah hari, di puncak panas. Tidak ada tutup kepala, tidak ada tutup kaki, di atas batu, di tempat yang paling panas. Nah, karena itu berdirinya berat, sulit, maka disebut dengan wukuf. Nah, kenapa tadi orang berdiri di pinggir neraka itu disebut wukifu, wukuf? Ini memberi isyarat bahwa memang orang berdiri di depan neraka itu berdirinya berat. Berdirinya itu sulit di pinggir neraka itu. Kenapa? Satu, mereka itu sudah capek, lelah. Karena berjalan ke neraka itu tidak mudah. Coba baca nanti surat Ghafir, surat Ghafir ayat 71. Izil aghlalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun.
Jadi penduduk neraka itu berjalan ke neraka dalam keadaan dibelenggu, ya, dibelenggu lehernya, dirantai kakinya, dan diikat satu dengan yang lain. Berjalan itu pun berjalan dengan wajah. Masya Allah, ya. Coba baca nanti surah Al-Qamar ayat yang ke-48. Yauma yushabuna finnari ala wujuhihim. Mereka akan berjalan menuju neraka itu dengan wajah mereka. Ini sudahlah dirantai, diikat, dibelenggu, berjalannya dengan wajah. Apa tidak melelahkan? Lelah. Lelah, pasti lelah. Nah, sudahlah dalam kondisi lelah menuju neraka, sampai di neraka mereka diberdirikan. Apa tidak capek? Apa tidak payah? Karena itulah berdiri di pinggir neraka disebut wukifu alan nar. Mereka berdiri di pinggir neraka untuk menunjukkan betapa sulit dan beratnya berdiri di sana. Apalagi di pinggir api neraka, ya panaslah. Belum lagi kasar penjaganya, teriakan penjaganya, mungkin caci makinya, berat. Sudahlah kita lelah, berdirinya lama, dicaci maki, panas, dihina, ditampar. Berat sekali berdiri di padang di pinggir neraka itu. Karena suasana sangat berat, mencekam. Maka berdiri di pinggir neraka itu Allah sebut dengan kata wukifu, ya, bukan kamu tapi wukifu. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari berdiri yang berat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.